Kafanya, bagus yang mana nih Kak? Yang besar atau yang kecil? Kafanya? Tunggu dulu Kak, sebentar. Aku lagi sibuk nih Kak. Pokoknya aku harus nemuin jawabannya. Kakak, ayo, ini pohon Natalnya bagus yang besar atau yang kecil? Ini udah bulan Desember, Kak. Bentar Kak. Aku harus nemuin jawabannya Kak. Kakak, ini udah bulan Desember. Ntar lagi kita mau Natalan. Tunggu Kak. Kak, kita sapa dulu dong adik-adiknya. Oh iya, tuh Kafanya sih. Hai adik-adik. Selamat pagi semuanya. Sudah siap kita ibadah online? Yuk, kita puji Tuhan. Kita nyanyi pujian ya Kafanya? Iya dong Kak. Ayo sini Kafanya, tinggalin dulu komputernya. Kita mau angkat pujian. Aku anak raja, engkau anak raja. Oke Kafanya? Oke. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah online hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini Alin, Erin, dan teman-teman mau beribadah online. Berkati dan sertai ibadah online hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kafanya tuh tadi nyariin apa sih? Sibuk banget tuh sama laptop komputernya itu. Kayaknya mau tahu. Nih, sini deh Kak. Nih, Apa sih Kak? aku tuh ada data Kak. Katanya nih ya Kak, ada bayi baru lahir. Dia tuh lahirnya dari perempuan yang masih perawan Kak. Terus namanya tuh banyak banget. Ada yang namanya Immanuel, Mesias, Juru Selamat. Terus katanya dia tuh bayinya bayi anak Allah gitu deh Kak namanya. Oh, bayinya satu tapi namanya banyak. Iya, aku tuh jadi bingung Kak. Oh, jadi bayi ini adalah anak Allah. Oh, adik-adik tahu nggak? Gimana adik-adik? Udah tahu belum dia siapa? Gini aja Kafanya, adik-adik. Gimana kalau kita dengar firman Tuhan dari Kak Ellen? Pasti nanti kita jadi tahu. Gimana Kak? Kita dengerin yuk Kak. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu yuk. Firman Tuhan ku dengar. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita.
Bayi yang lahir dari seorang perawan. Kok nggak ada ya? Halo adik-adik, apa kabarnya? Tentunya baik-baik saja kan? Lihat nih adik-adik, Kak Ellen lagi berusaha nih mencari jawaban atas pertanyaan berdasarkan data-data yang Kak Fanya kasih. Kok nggak ada ya? Coba ya kita lihat di buku. Nggak ada juga. Gimana dong ya? Sekali lagi deh kita masukin data-datanya. Adik-adik, gimana kalau kita berdoa dulu? Kita minta pertolongan Tuhan supaya kita menemukan jawaban atas pertanyaan, siapakah bayi ini? Yuk adik-adik, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan kami bisa bertemu dengan adik-adik, kami menyapa mereka di dalam ibadah online ini. Tuhan berkati kami supaya kami boleh menyiapkan hati kami dan pikiran kami sehingga adik-adik boleh fokus dalam mendengarkan cerita firman Tuhan ini ya Tuhan, dan hamba-Mu dimampukan untuk dapat menyampaikannya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kakak udah ganti kostum nih. Ternyata nggak cocok ya jadi detektif. Gerah. Adik-adik, setelah kakak telusuri kembali, ternyata jawabannya ada di sini nih. Alkitab. Iya, ternyata jawabannya di Alkitab. Capek-capek browsing sana sini, ternyata ada di Alkitab. Ya adik-adik, minggu ini tema kita adalah Yesus adalah anak Allah. Adik-adik bisa buka di Alkitab adik-adik masing-masing. Matius 1 ayat 18 sampai 25 dan Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Sudah dibuka? Oke adik-adik, kasih tanda ya. Pembatasnya nanti adik-adik baca setelah ibadah. Kali ini dengarkan kakak dulu yang bercerita. Oke? Bayi itu adalah bayi Yesus. Pada waktu Maria bertunangan dengan Yusuf, Maria sedang mengandung. Yusuf yang tulus hatinya, ia tidak ingin mencemarkan nama Maria. Ia bermaksud menceraikan Maria dengan diam-diam. Ketika ia mempertimbangkan maksudnya itu, malaikat Tuhan menampakkan diri ke dalam mimpi Yusuf. Ia berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak di dalam kandungannya adalah berasal dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa." Hal ini merupakan penggenapan firman yang disampaikan oleh Nabi. Seorang anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi dia nama Immanuel. Allah menyertai kita. Sesudah Yusuf bangun dari tidurnya, ia berbuat sesuai dengan yang diperintahkan oleh malaikat. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, dan anak laki-laki yang dilahirkan oleh Maria, ia beri nama Yesus. Adik-adik, Allah adalah firman, dan bayi Yesus yang lahir ke dunia adalah firman yang hidup, firman yang menjadi manusia. Dia adalah hidup, dan hidup adalah terang manusia. Kehadirannya ke dunia menunjukkan bahwa ia adalah terang yang sesungguhnya. Ia menerangi setiap manusia, setiap orang yang percaya dan menerima dia dan pengajarannya
akan diberi kuasa olehnya, supaya mereka menjadi anak-anak Allah. Kehadiran Yesus ke dunia juga untuk memberikan kasih karunia demi kasih karunia dan kebenaran. Kasih karunia itu apa, Kak? Kasih karunia itu apa saja yang tidak bisa dicapai dan dimiliki oleh manusia, tetapi Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Tuhan menuntun kita dengan pengajaran yang diberikannya, dengan firman yang disampaikannya. Ia menuntun kita ke dalam jalan keselamatan. Keselamatan dari kuasa dosa dan maut. Kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah kita juga menunjukkan kebesaran dan keagungan nama Tuhan, Allah Bapa. Ia mengenal Allah Bapa dengan sempurna, dan melalui Dia, melalui Yesus, kita mengenal Bapa kita di surga. Adik-adik, Tuhan memenuhi seluruh kebutuhan kita di dalam pribadi Yesus Kristus. Nah, adik-adik, setiap tahunnya di tanggal 25 Desember kita memperingati hari Natal sebagai hari kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah firman yang hidup, firman yang menjadi manusia. Ia datang untuk kita semua sebagai juru selamat yang dijanjikan. Hendaknya kita merayakannya dengan merenung arti kasih karunia Tuhan yang luar biasa bagi kita. Kasih karunia demi kasih karunia yang telah kita terima selama bertahun-tahun yang berjalan. Nah, adik-adik, selamat mempersiapkan hati dan diri kita dalam menyambut kelahiran Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Yohanes 1 ayat 12. Diambil dari Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sekali lagi kita baca bareng-bareng yuk. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Hai adik-adik, menjelang Natal kita akan beraktivitas membuat pohon Natal dan kartu ucapan Natal ya. Adik-adik silakan pilih salah satu dari beberapa pilihan, kemudian dipost di WA grup orang tua. Pertama, kita akan membuat pohon Natal 3 dimensi. Alat dan bahannya kertas origami dan gunting. Kalau tidak punya kertas origami, adik-adik bisa kok memotong kertas HVS menjadi persegi. Pertama-tama, adik-adik dapat membagi 2 kertas persegi menjadi persegi panjang, kemudian dibuka dan lipat sisi lainnya. Adik-adik lipat lagi menjadi segitiga, kemudian dibuka dan lipat sisi lainnya lagi. Dilakukan terus-menerus sehingga membekas 3 lipatan ya. Ujung kertasnya dilipat lagi sehingga membentuk jajar genjang. Nah, setelah itu, lipatan ujung jajar genjang dilipat lagi menjadi layang-layang. Di setiap sisinya ya adik-adik. Nah, setelah membentuk layang-layang, adik-adik potong sehingga membentuk segitiga. Nah, kalau sudah, digunting lagi nih, sedikit-sedikit ya. Hati-hati dalam menggunakan gunting. Kemudian, dilipat lagi deh.
Dilipatnya satu-satu ya. Udah kelihatan kan pohon Natalnya? Setelah lipatannya selesai, adik-adik bisa membuka sehingga menjadi pohon Natal 3 dimensi. Nah, untuk yang kedua, alat dan bahannya adalah origami, gunting, dan alat perekat. Pertama-tama, cut origami kecil-kecil sehingga membentuk seperti kipas. Kemudian dibagi 2. Setelah itu, rekatkan kedua sisinya menggunakan lem atau alat perekat lainnya. Sudah seperti pohon kan? Nah, kita rapikan lagi ya adik-adik. Ujungnya kita gunting sehingga sisi-sisinya sama. Kemudian kita tempel kertas persegi panjang sehingga membentuk batang. Jadi deh, pohon Natal yang kedua. Nah, untuk yang ketiga, kita akan membuat kartu ucapan Selamat Natal. Alat dan bahannya masih sama ya adik-adik. Pertama-tama, origami kita lipat menjadi 2 bagian, membentuk persegi panjang. Ini untuk kartunya ya. Kemudian, origami yang lainnya kita lipat kecil-kecil. Ini untuk pohon Natalnya. Di sini kakak membutuhkan 2 origami yang sudah dilipat kecil-kecil membentuk kipas. Nah, kalau sudah, kertas origami yang sudah dilipat kecil-kecil kita bagi 2. Kemudian kertas yang sudah dilipat kecil-kecil kita bagi 2. Kita rapikan dulu, kemudian ditempelkan satu sisinya ke kartunya. Kemudian kita ukur lagi menggunakan origami lainnya untuk membentuk sebuah pohon. Pohonnya yang lebih besar di paling bawah ya. Di sini kakak menggunakan 3 tingkat. Adik-adik bisa menyesuaikan sesuai kreativitas adik-adik loh. Nah, setelah satu sisinya ditempel, adik-adik bisa menghias kartu tersebut terlebih dahulu sebelum kita tempelkan lagi. Jika sudah selesai, adik-adik silakan tempelkan sisi lainnya.
Jika sudah ditempelkan semuanya, kita lipat origami yang menjadi kartu ucapan Natal. Karena origami terlalu tipis, adik-adik bisa menempelkan kartu ucapannya ke kertas lain atau ke kertas yang lebih tebal seperti karton. Jadi deh kartu ucapan Natal kita. Adik-adik silakan pilih salah satu dari ini, kemudian dibuat ya. Selamat beraktivitas! Adik-adik, sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Adik-adik, persembahannya bisa dikumpulkan di kotak persembahan yang ada di rumah. Dimasukin ke amplop. Nanti minta tolong papa mama untuk mengantarkannya ke gereja. Atau bisa juga nih kakaknya langsung mentransfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Oke, kita siapkan hati kita. Kita mau beri persembahan dengan sukacita. Kita angkat pujian, ku beri persembahan. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah memberikan persembahan, berkati supaya persembahan ini berkenan di hadapan Engkau. Berkati supaya persembahan ini bisa melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, hari ini kita belajar bahwa Yesus adalah anak Allah yang kekal, yang dilahirkan dari Maria. Iya, adik-adik, Tuhan Yesus lahir ke dunia sebagai pernyataan Bapa kepada kita bahwa Bapa sangat mengasihi kita. Yuk adik-adik, kita mau tutup ibadah, kita angkat pujian. Aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kita sudah ibadah online. Terima kasih untuk menjaga kita sehingga terus sehat hingga hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya
kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.